Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izahrotul Ula Wardah Rahmah, NIM 171400056. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis proposal penelitian tindakan kelas bab 2 atau yang sering kita sebut dengan kajian pustaka. Adapun judul proposal saya adalah peningkatan hasil belajar IPS materi sejarah lahirnya Pancasila melalui model mind mapping pada siswa kelas 5 Minu Raudatul Falah Duren. Pada proposal PTK saya yang berjudul peningkatan hasil belajar IPS materi sejarah lahirnya Pancasila melalui model mind mapping pada siswa kelas 5 Minu Raudatul Falah Duren. Adapun kajian pustaka dalam judul proposal saya terdapat 4 subbab, yakni subbab pertama, hasil belajar, subbab yang kedua, pembelajaran IPS di SD, subbab ketiga, sejarah lahirnya Pancasila, dan yang keempat, model pembelajaran mind mapping. Kajian pustaka. Dalam buku Profesor Manihar Situmorang, kajian pustaka merupakan penyajian pertanggungjawaban ilmiah terhadap pustaka yang sudah ditelaah berhubungan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Adapun pedoman penulisan kajian pustaka adalah 1. Buktikan bahwa literatur, artikel, buku, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaporkan telah dikumpulkan, diketahui, dan dipahami mulai dari artikel paling tua sampai artikel terkini yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, dan lain-lain. 2. Sumber bacaan yang dikutip hanya yang relevan dan yang terpenting dari topik penelitian yang sedang dilaporkan. 3. Memuat komponen penting penelitian berupa subtopik yang digunakan sebagai landasan ilmiah penelitian. 4. Memuat tujuan penelitian sebagai gambaran dari suatu aktivitas penelitian. Langsung saja kita masuk pada subbab yang pertama, yakni subbab hasil belajar. Hasil belajar adalah hasil seseorang setelah mereka menyelesaikan belajar dari sejumlah mata pelajaran dengan dibuktikan melalui hasil tes yang berbentuk nilai hasil belajar. Yang kedua yakni subbab tentang pembelajaran IPS di SD. IPS atau ilmu pengetahuan sosial adalah integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dan humaniora, yaitu sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Tujuan pembelajaran IPS dikembangkan atas dasar pemikiran bahwa pendidikan IPS merupakan suatu disiplin ilmu. Selanjutnya yakni subbab yang ketiga, yakni sejarah lahirnya Pancasila. Pada subbab yang ketiga ini memuat 5 topik pembahasan. Pembahasan pertama yakni tentang pembentukan BPUPKI tanggal 29 April 1946. Yang kedua yakni Panitia 9 22 Juni 1945. Yang ketiga yakni sidang BPUPKI 2 tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Yang keempat yakni sidang PPKI 18 Agustus 1945 dan yang terakhir instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Subbab yang keempat tentang model pembelajaran mind mapping. Model mind mapping peta pikiran adalah metode pembelajaran yang dikembangkan oleh Tony Buzana, Kepala Brain Foundation. Peta pikiran adalah metode mencatat kreatif yang memudahkan kita mengingat banyak informasi. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan metode mind mapping atau peta pikiran adalah 1. Tulis gagasan utamanya di tengah-tengah kertas dan lingkupilah dengan lingkaran, persegi, atau bentuk lainnya. 2. Tambahkan setiap cabang dengan warna yang berbeda yang keluar dari pusatnya untuk setiap poin atau gagasan utama. Jumlah cabang-cabangnya tergantung dari jumlah gagasan dan segmen. Yang ketiga, tuliskan kata kunci pada tiap-tiap bagian yang menunjukkan inti dari sebuah gagasan. Dan yang keempat, tambahkan simbol-simbol dan ilustrasi untuk mendapatkan ingatan yang lebih baik.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.